Tepat 1 bulan lalu, ada salah satu followers yang DM gue di Instagram. Jadi intinya dia DM, dia cerita, dia curhat karena abis margin call 3 kali dan pengen minta solusi. Dia bingung apakah harus lanjut trading, apakah harus stop dulu, atau harus ubah metode tradingnya. Nah, gue juga ada izin ke dia untuk share di video ini, karena harapannya dengan video ini mungkin bisa membantu kalian juga dan memberikan perspektif baru. Kalau seandainya kalian pernah mengalami hal tersebut, atau sedang mengalami hal tersebut, yaitu margin call beruntun. Cuman ya gue sekedar sharing aja untuk namanya nggak di-spill, dan gue sharing di video ini karena solusi yang gue kasih ke dia itu works. Nanti gue akan bahas lengkapnya, tapi sebelum itu kita harus paham dulu apa yang namanya margin call. Jadi ketika kita trading derivatif atau futures market, kita bisa kena yang namanya margin call atau uang kita, equity kita itu ludes semua, habis semua. Misalnya kita punya equity $1.000 dan di saat itu loss kita sampai menyentuh $1.000, maka posisi kita akan otomatis tertutup dan ya $1.000-nya lenyap semua. Sebenarnya margin call ini menurut gue kalau terjadi di akun flipping itu nggak jadi masalah besar. Maksudnya akun flipping itu kayak gini. Misal kalian punya uang dingin nih di rekening 20 juta, lalu kalian gunakan 500.000 atau 1 juta untuk kalian trading, untuk kalian flipping. Biasanya flipping ini dilakukan ketika pas news atau ketika ada momentum. Jadi benar-benar agresif, full margin, antara jackpot jadi beggar atau kena margin call. Menurut gua oke-oke aja karena ya modalnya kecil. Sama aja ketika kalian pakai modal 20 juta, habis itu kalian RPT 5%, artinya kan sekali rugi 1 juta tuh. Jadi kalau flipping pakai akun 500.000, 1 juta ya nggak ada bedanya. Cuman yang jadi masalah, kalau margin call itu terjadi di akun utama kita. Misalkan nih akun utama kita saldonya $2.000. Ini kalau sampai margin call, apalagi margin call-nya 3 kali, nah ini bahaya banget menurut gua. Karena berarti ada yang salah, entah itu money manajemennya, cara analisanya, metode tradingnya, dan lain sebagainya. Atau biasanya ya psikologisnya, pengen revenge, pengen all in margin, dan akhirnya malah kena margin call. Habis itu setelah dia curhat, dia cerita, gua tanya ke dia, margin call-nya ini gara-gara apa? Habis itu gua juga tanya, lu udah trading berapa lama? Udah beneran ngerti belum? Udah pernah make profit belum sebelumnya? Habis itu dia ceritain, dia trading udah 2 tahun, udah ngerti semuanya, segala macam. Even 6 bulan terakhir udah bisa withdraw juga, lumayan konsisten, punya growth yang lumayan, dan drawdown-nya juga kalau nggak salah 8-10% masih oke banget. Cuman nggak tahu kenapa di saat itu tiba-tiba margin call 3 kali berturut-turut. Untuk margin call yang pertama, kalau dari cerita dia, itu kondisinya udah drawdown 50%. Habis itu di satu momen, dia pengen balikin drawdown 50%-nya ini, akhirnya dia trade sekali lagi tanpa money management, dia langsung all in ya, full margin, dan ternyata analisanya salah. Akhirnya margin call yang pertama. Lalu habis margin call, kan modalnya udah habis ya. Dia nggak melakukan evaluasi, dia nggak berhenti. Tapi yang dia lakukan adalah dia top up lagi dengan modal yang sama. Jadi udah hilang nih $1.000, dia top up lagi $1.000. Nah, karena masih ke bawah sama $1.000 yang sebelumnya, mindsetnya itu pengen ngebalikin, pengen revenge. Akhirnya, dia nggak menerapkan money management yang seperti biasa, tapi dia malah menggunakan RPT 20-30%. Singkat cerita, 2 hari setelahnya, margin call lagi. Karena ya size-nya kegedean, money management yang nggak disiplin, pas loss beruntun 3 kali, 4 kali ya, hilang lagi. Dan yang ketiga, klasik ya, sama seperti yang kedua, dia deposit lagi $1.000. Kali ini, dia pakai RPT 50%. RPT itu maksudnya risk per trade. Jadi ketika equity-nya ada $1.000, dia langsung open posisi dengan risk $500. Dan di saat itu juga mungkin lagi nggak objektif, psikologinya lagi kacau, lagi kena mental, analisanya salah 2 kali. Dan akhirnya margin call lagi yang ketiga kali. Tapi untungnya dia nggak deposit lagi yang keempat, yang kelima enggak. Dia berhenti dulu di saat itu. Dia sempat berhenti 3 hari, 4 hari sambil curhat ke gua. Setelah gua ngobrol sama dia kurang lebih 20-25 menit, gua melihat bahwa orang ini tuh bukan trader yang baru belajar gitu. Tapi adalah orang yang memang udah bisa trading, even tradingnya mandiri, bukan ikutan sinyal orang lain. Kalau case-nya yang terjadi margin call 3 kali berturut-turut ini adalah orang yang belum bisa trading, mungkin saran gue adalah belajar ulang lagi, habis itu forward testing di akun demo. Jangan top up dulu, tapi tanggung jawab dulu sampai akun demonya bisa growth dan juga bisa punya drawdown yang sehat. Kalau udah bisa, ya nanti baru ke akun real, at least 3-6 bulan dulu. Tapi karena case-nya ini orang yang memang udah bisa trading, yang udah punya strategi sendiri, punya sistem trading, punya SOP sendiri, menurut gue ini cuma masalah di mental dan psikologis. Karena pengennya revenge, pengennya balikin loss yang kemarin-kemarin itu. Akhirnya gue kasih 2 solusi seperti ini. Yang pertama, coba trading dengan modal kecil, yaitu 10% dari nominal biasanya aja. Pas gue tanya, dia bilang biasa equity di $1.000, maka gue saranin untuk coba trading di akun $100 dulu. Karena kalau pakai $100, secara psikologi, keinginan untuk revenge-nya itu akan lebih rendah. Karena kan untuk dari $100 dapetin $1.000 ya susah kan, mesti 1000%. Sedangkan kalau top up lagi $1.000, keinginan untuk revenge-nya itu bakal makin tinggi. Karena kalau profit 100% aja udah balik tuh $1.000-nya. Makanya gue coba kasih solusi yang pertama ini. Tapi menurut gue solusi yang pertama ini belum tentu cocok untuk semua orang. Karena ketika trade di akun 100 dengan akun 1000, tentu ya lihat angkanya berbeda gitu. Walaupun secara logika kan tinggal turunnya ya size-nya ya. Yang biasanya 0,2 misalkan, ya tinggal jadi 0,02. Tapi prakteknya ya nggak segampang itu. Lalu gue kasih pilihan atau solusi yang kedua, yaitu trading lagi dengan modal yang sama, equity yang sama, yaitu $1.000. Tapi di akun tersebut, leverage-nya diturunin. Yang biasanya pakai leverage 1:500 atau 1:1000, diturunin ke 1:50 atau 1:100 saja. Kalau leverage-nya dikecilin ke 150 atau 100, otomatis buka posisinya nggak bisa terlalu banyak. Pas mau tambah posisi lagi, pas mau layering lagi, udah not enough money. Jadi secara nggak langsung leverage
leverage ini memaksa kita untuk disiplin karena ya nggak bisa buka posisi gede-gede. Singkat cerita, akhirnya dia pilih solusi yang kedua, yaitu deposit lagi dengan equity yang sama $1.000. Cuman leverage-nya diturunin dulu ke 1:100 biar bisa disiplin dan nggak buka posisi sampai oversize. Dan baru aja kemarin malam kurang lebih 1 bulanan dia DM gue lagi. Dia DM gue bilang thank you dan kasih screenshot kayak gini. Jadi dia udah trading kayak biasa lagi, udah bisa growth, udah bisa withdraw lagi, dan secara mental dan juga psikologis sudah balik ke netral lagi. Harapan gue kalau misalkan kalian punya problem yang sama kurang lebih seperti ini, habis margin call pengennya deposit lagi, habis itu kena margin call lagi, deposit lagi, margin call lagi. Coba deh dua solusi tadi. Pilih salah satu aja yang menurut kalian cocok dengan diri kalian sendiri. Kalau gue pribadi, cocoknya solusi yang pertama, yaitu gue trading lagi tapi dengan 10% modal aja dari modal biasanya. Kalau biasa gue trading dengan $5.000, ya udah gue pakai $500. Kalau biasa gue trading pakai $10.000, ya udah gue trading pakai $1.000. Tapi untuk kalian yang berasa kurang cocok, cobain solusi yang kedua, yaitu leverage-nya kecilin, jadi nggak bisa oversizing. Karena kalau akun kita leverage-nya terlalu besar, terlalu over, akan ada indikasi yang membuat kita pengen buka posisi makin besar terus. Karena kan free margin-nya masih banyak. Sedangkan kalau leverage-nya kecil, ketika kalian udah buka posisi dan free margin-nya udah tipis, pas kalian FOMO atau greedy mau buka lagi, udah keluar not enough money, udah nggak bisa buka lagi. Jadi ini adalah salah satu hack yang bisa memaksa kita untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. So far, dua cara ini menurut gua works. Dan kalau kalian punya masalah seperti tadi, sering margin call terus, cobain deh. Nanti kalau udah coba 1 bulan, 2 bulan, dan works, coba boleh komen di bawah. Cuman perlu diingat, solusi ini cuman berlaku untuk kalian yang memang udah bisa trading. Jadi kalian memang udah ngerti semuanya, kalian udah bisa trading, cuman di saat itu memang mental dan psikologisnya nggak bisa objektif, pengen revenge terus. Nah, cara ini mungkin works. Tapi kalau problemnya di knowledge yang kalian memang belum sampai, knowledge-nya belum ada, pengalamannya belum ada, belum punya sistem trading dan SOP sendiri, mau kalian praktekin dua solusi tadi ya nggak akan bermanfaat menurut gua, karena ujungnya akan margin call lagi. Kalau kondisinya memang kalian belum begitu paham sama marketnya, sama cara tradingnya, belum punya metode trading sendiri, solusinya menurut gua adalah latihan, dan melakukan evaluasi. Dua hal ini sih yang paling penting. Yang pertama, lakuin backtesting. Yang kedua, lakuin forecasting. Dan semuanya ini, hasil data dan angkanya ini dituangin ya ke dalam sebuah jurnal. Kalian lakukan evaluasi dan buat SOP trading kalian sendiri berdasarkan jurnal yang kalian evaluasi ini. Ada trader yang pakai RPT 3%, ada yang pakai 2%, ada yang pakai 1%, ada yang even pakai 5%. Kenapa angkanya bisa beda-beda? Karena itu datang dari evaluasi jurnal trading. Ada yang suka buy on weakness terus. Ada yang suka buy on breakout. Kalau udah confirm breakout baru mau buy. Tapi keduanya bisa sama-sama cuan kan? Terus kenapa ada trader yang sukanya buy on weakness tapi ada trader lain yang justru sukanya buy on breakout? Jawabannya karena hasil backtest dan juga forward testing. Si trader A yang suka buy on weakness, win rate-nya mungkin lebih bagus di buy on weakness. Risk and reward-nya juga lebih bagus. Tapi kalau ditanya si B, dari data yang si B punya nih, ternyata bagusan buy on breakout. Makanya metode trading mereka berdua nih beda nih. Dan tentunya SOP-nya juga berbeda. Hal-hal kayak gini itu susah banget untuk dijelasin secara teori. Makanya gue selalu saranin kalian harus praktek dulu. Untuk backtestingnya kalian lihat historical, jadi pakai data historical yang udah terjadi. Lalu untuk forward testingnya, kalian praktekkan di akun demo, nggak perlu di akun real dulu. Kenapa di akun demo? Karena kalau ada error, ada kesalahan, uang kalian nggak lenyap, karena itu cuma akun virtual. Nanti kalau hasilnya udah bagus, growth-nya oke, drawdown-nya udah oke di akun demo, baru coba forward test di akun real dengan modal yang minim atau modal yang kecil, misalkan $50 atau $100. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian tanya bikin akun demonya di mana, gue selalu saranin kalian bisa buat di Okta, karena buatnya gampang, cuma pakai nomor telepon atau email doang. Untuk yang mau buat akun demonya untuk belajar, langsung klik link di deskripsi, pilih yang ini. Untuk buat akun demo juga nggak perlu KYC, jadi pakai nomor handphone, pakai email doang, 1 menit udah jadi. Nah, nanti kalau kalian udah belajar, udah latihan, habis itu kalian mau pindah ke real account, baru deh nanti kalian KYC, dan nanti pas deposit kalian bisa pakai promo code yang udah gue taruh di deskripsi juga. Ada cuan 10, DSL 100, dan cerita 100. Jadi ini ada 3 promo code, masing-masing itu bakal dapat bonus deposit 100% kayak gini. By the way, bonus deposit ini bisa di withdraw ya kalau udah qualified. Jadi lumayan tuh, bisa manfaatin baik-baik 3 promo code ini. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut dan mau trading bareng gua, Vincent, dan teman-teman lainnya, kalian bisa join ke komunitas gratis, linknya ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Kita kadang ada live trade seminggu sekali atau 2 kali. Kita juga sering share informasi mengenai makroekonomi, habis itu analisa, outlook segala macam, dan sekali lagi itu semua for free tanpa dipungut biaya. Kalau kalian mau curhat, boleh DM Instagram gue usahakan balas beberapa DM setiap harinya. Harapan gue supaya bisa membantu perjalanan trading kalian menjadi lebih baik. Yuk, sampai di sini aja. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe buat yang belum, dan sampai ketemu di video berikutnya. Next, mau bahas apa lagi nih soal trading? Coba komen dong.